Menurut sejarah Aceh, sebelum abad ke-13, sudah ada kerajaan-kerajaan yang berkembang sangat gemilang dan dikenal negeri yang amat kaya dan makmur. Pada zaman itu, Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan barat, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda. Assalamualaikum Bu Cuk. Waalaikumsalam Bapak. Ya, silakan Dinus. Iya, pemulia wari lano Labuan, pemulia rakan mami suara. Iya. Baik pemirsa, inilah dua narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Yang pertama yang pakai peciriman, ya. Yang pakai peciriman, beliau adalah Bapak Tarmizi Abdul Hamid. Beliau sebagai sejarawan. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah Bu Cuk. Iya. Rasanya kita sudah tidak bertemu 2 tahun yang lalu Pak ya. Benar. Selama 2 tahun kita nggak pernah ketemu. Tapi ketemu hari ini Pak masih seperti yang dulu. Alhamdulillah. Belum ada perubahan. Ada keberkahan Bu ya. Ada keberkahan. Saya masih mengenal wajah Bapak, masih seperti yang dulu. Ya, bahagia rasanya Pak hari ini kita bisa jumpa lagi di sini ya, di obrolan budaya. Kemudian di sebelah kanan Bapak Tarmizi Abdul Hamid ada Bapak Muammar Al-Farisi. Beliau sebagai sekretaris Penyelamat Sejarah dan Budaya Aceh atau PESABA. Ya, sehat Bapak? Ya, kalau sama Bapak Muammar Al-Farisi kita baru ketemu kali ini Pak ya. Tapi saya berharap bukan yang pertama ada yang terakhir Pak. Tapi pertemuan hari ini yang pertama dan bukan untuk yang terakhir ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain juga kita bisa bersama kembali seperti ini. Baik pemirsa yang saat ini sedang menonton kita tentunya bersama narasumber dua ini saya akan ngobrol di obrolan budaya. Dengan tema hari ini, peran keturunan Raja Aceh pada masa sekarang. Nah, Pak Tarmizi, tadi saya sudah membacakan sedikit tentang sejarah Kerajaan Aceh. Ya. Tapi saya belum puas Pak dengan yang saya baca tadi, karena belum selesai. Saya ingin mendengarkan langsung. Iya. Dari Bapak Tarmizi. Iya. Ini kerajaan apakah yang pertama ada di Aceh? Tadi kan saya sudah membaca kerajaan Sultan Iskandar Muda yang terkenal memimpin Aceh ini. Iya. Nah, kerajaan-kerajaan mungkin sebelum itu ada kerajaan-kerajaan yang terkenal di Aceh. Apa saja itu Pak? Baik, terima kasih Bu Cut. Alhamdulillah atas undangan ke studio RRI. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia, sangat hormat saya diundang oleh Bu Cut beserta dengan timnya untuk bisa kita berdiskusi tentang peran dari sejarah Aceh, terutama peran dari Kesultanan Aceh, baik keturunannya dari sekarang, kemudian kontribusi dari Kerajaan Aceh pada era kejayaannya. Pertanyaan Ibu Cut tadi, apakah Kerajaan Aceh? Kalau Kerajaan Aceh itu Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kalau kerajaan yang terpopuler dulu adalah Pasai sama Pedir. Pasai dengan Pedir itu yang terpopuler sebelum ada Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kita berbicarakan mana kerajaan yang tertua, kerajaan Islam yang tertua di Nusantara. Ini kan ada dua versi, tapi bagi kita selalu mengikuti kajian dan penelitian, salah satu dikatakan adalah kerajaan dari Perlak. Ketika ini diluncurkan kerajaan Perlak, kerajaan tertua di Nusantara. Artinya Nusantara adalah bagian dari Asia ini Nusantara. Kalau tertua, Perlak itu satu sisi. Kemudian secara ilmiah kita mengkaji apa tinggalan dari
kerajaan tertua itu. Relevan nggak yang disebutkan dengan kerajaan tertua? Kadang pun dapat, kadang-kadang pun tidak. Iya. Seperti kerajaan Aceh Darussalam sekarang. Mana bukti, mana istananya, mana ini, mana itu. Ya ini kan kita harus buktikan Bu secara ilmiah untuk menjadi referensi bagi anak-anak muda yang sekarang. Ada yang mengatakan adalah kerajaan Perlak, kemudian karena kerajaan Perlak diserang oleh Sriwijaya, kemudian bergabung dengan kerajaan Paseh. Nah, kalau kerajaan Paseh itu banyak bukti. Tinggalannya bahasa, mata uangnya, batu nisan. Kan itu bukti otentik Freeman. Kalau dikatakan mana kerajaan dari Paseh, ini buktinya. Jadi kita bisa tunjukkan mana tempatnya, ini tempatnya. Mana mata uangnya, ini. Mana yang ditinggalkan Zahir Abdul Malik. Zahir, ini buktinya. Nah, ketika kita bicara Perlak, mana yang diperlak? Kita tidak bisa memberikan bukti. Nah, kalau sejarah Aceh ini tanpa bukti, tanpa sumber otentik sejarah secara primer, nanti dianggap novel, nanti dianggap cerita rakyat yang tidak menjadi suatu referensi bagi anak-anak kita yang memburu ilmu tentang ini. Ini yang kita ragukan. Nah, kita berbicara sekarang yang kita dapat aja. Nah, yang kita bisa lihat aja. Artinya saya hari ini dengan Tunku Mamar, yang kami tahu aja, kemampuan kami aja. Kalau kemampuan yang lebih nggak ada. Kalau memang inti yang kami diskusi ini adalah benar, itu milik Allah. Yang salah milik kami. Begitu dari ingatan memori dari Aceh. Itu dua. Nah, kemudian kita bicarakan, apakah ini kita nih, bagaimana dikatakan, ini banyak sekali tentang proses budaya ini di Aceh ini banyak bernuansa Hindu. Ya memang kita dari Hindu. Ya, kita dari Hindu semua. Sebelum Islam. Sebelum Islam kita dari Hindu. Budaya juga dari Hindu. Tengok dalam perawakan dari orang-orang di Aceh secara fisik. Ini kan bukti fisik. Yeah. Ada seperti India, Muhammad seperti India, seperti Arab dan sebagainya. Yeah. Ini adalah bukti dari salah satu peninggalan para orang-orang terdahulu yang disampaikan kepada kita. Disampaikan kepada kita, kita akan melanjutkan menyampaikan kepada generasi berikutnya. Dan kalau ini dipadamkan, ya kita siap-siap menerima budaya global yang tentu tidak mempunyai kemaslahatan bagi keacehan itu sendiri. Nah, kemudian kalau ibu tanya, jadi mana kerajaan Hindu? Aceh ini Aceh segitiga, khusus Banda Aceh, real Aceh, Aceh segitiga. Kerajaan Hindunya apa? Indra Patra di Kurung Raya, Indra Purwa di Lameno, dan Indra Puri. Nah, mereka masuk ke kerajaan Aceh Darussalam, bergabung semua ke kerajaan Islam Aceh Darussalam, tentu punya MOU. Punya sifat-sifat komitmen, mereka akan masuk mari. Artinya budaya mereka jangan dirubah, tapi dikonversikan ke Islam, ke budaya Islam. Disesuaikan, dimodifikasikan. Termasuk kami masuk ke kerajaan Aceh Darussalam secara Islam, kami bergabung secara Islam, tentu rumah ibadah kami jangan dihancurkan. Ini menjadi suatu bukti komitmen kita. Seperti kita sekarang berjanji dengan Republik Indonesia, seperti komitmen. Jadi ketika lihat mana bukti perjanjian, ada Indrapuri, ada Masjid Indrapuri. Seharusnya pura itu. Jadi dijadikan masjid. Nah, ketika ini memori masa lalu kita ingat, masih ada bukti-bukti perjanjian yang ada di Indrapuri dan Indrapatra dan Indrapurwa. Jadi Aceh segitiga itu. Nah, ketika ini bergabung ke Aceh Darussalam, dari Perdiet Perlak, Singkili, kemudian Tamil, Gayo, semua bergabung dengan Aceh Darussalam. Nah, di Aceh Darussalam ini adalah sebagai kita yang duduk hari ini adalah kota pusaka yang tidak ada lain di Asia. Berserak di Aceh ini semua, ini adalah peran dari raja-raja dulu, para sultan yang begitu alim, karena menurutnya menjadi Sultan Aceh adalah punya syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama dia paham betul terhadap agama. Jadi nanti bagaimana dengan keturunan yang sekarang? Ya mungkin
sebagai kata pengantar saya dari awal. Mungkin seperti itu yang Ibu tanya tadi. Baik, Bapak tadi kan menyebutkan bahwa kita ini di Banda Aceh ini segitiga, ya, dan ada peninggalan-peninggalan dari Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, sebagai contoh Pak, mungkin bisa disampaikan peninggalan-peninggalan yang sudah disesuaikan dengan Islam Pak, seperti apa? Ya, seperti pesiju, kemudian mandi ke laut. Jadi sebenarnya mandi safar atau Rabu Abe itu adalah peninggalan dari budaya-budaya sebelum Islam. Cuma sultan-sultan dulu menyesuaikan keinginan rakyat ini. Tapi ini beda semuanya dengan yang kekinian. Karena global sekarang mandinya seperti apa? Kalau mandi hanya berdua dengan berlawanan jenis tentu dilarang. Tapi kalau mandi secara keluarga bersama-sama Rabu Abe, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ini menjadi suatu, jadi peringatan ini, safar ini, mandi laut ini adalah peringatan yang memang dicetuskan oleh para sultan untuk kemaslahatan, menjauhkan dari bencana, dan khatam Al-Quran ada di situ. Nah, jadi beda dengan segmen sekarang menurut eranya. Artinya bocor. Apa yang terjadi pada masa lalu dihibahkan kepada kita ini untuk melanjutkan untuk berikutnya, ini tidak tersambung. Ini punah di tengah jalan. Terputus di tengah jalan tidak apa. Berarti di sini kita mengambil sesuatu poin, ada yang kurang beres dalam melanjutkan tradisi ini. Saya katakan ini tradisi keilmuan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi keilmuan. Jadi ketika tradisi keilmuan ini dengan pemerintah sekarang tidak disambut dengan menempatkan dua sisi era, artinya dipadukan era masa lalu dipadukan dengan keilmuan masa kini, sangat luar biasa. Ya, jadi dengan berbagai macam pakar, apalagi Aceh secara kekhususan dan keistimewaan. Jadi kalau kita kehidupan sekarang seperti Aceh ini sama dengan Sumatera Utara, sama dengan Jambi, mana istimewanya? Sekarang yang menunjukkan istimewa di Indonesia dua istimewa, Yogyakarta dengan Aceh. Yogyakarta sudah selesai, sudah bisa dia tunjukkan keistimewaan dia seluruhnya kepada rakyatnya. Dia tidak bisa dipilih dalam pemilu secara nasional boleh juga. Mereka bisa menentukan siapa sultannya sendiri. Jadi kemegahan sultan seperti Cirebon itu nampak, auranya nampak sampai sekarang. Nah, kita sekarang sultan-sultan yang ada di Aceh selaku pencetus dari negeri ini yang bersyariat Islam, yang memang hukum Islam, kita hilang begitu saja. Artinya ada yang salah di sini. Ada yang salah, sangat disayangkan. Terahnya itu kemegahan dari peradaban itu. Mereka kan orang yang membangun peradaban, yang membangunkan dari cicit keturunannya menjadi orang-orang yang sangat alim. Jadi ini hilang. Jadi kami berperan sebagai pegiat sejarah sendiri, termasuk Tengku Muammar ini adalah menyelamatkan apa yang ditinggalkan oleh para sultan-sultan yang ada di Aceh. Itu Bucut. Baik, saya ke Bapak Muammar. Ya, sebelum saya ngobrol dengan Bapak, saya juga ingin tahu juga ini pakaian apa yang dikenakan pada hari ini. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih, ini pakaian apa Pak kan? Ya, bisa dijelaskan dulu Pak. Terima kasih Bucut. Baju yang saya pakai ini kalau saya tiru dari baju yang Tengku Umar yang ada di Leiden. Jadi baju ini baju kerajaan. Jadi makanya lesnya dari bawah, kemudian dia berputar antara les ini. Jadi kami buat di Garut. Kemudian saya buat juga kopiah mukutub, mukutub. Itu menurut model zaman dulu. Pada zaman dulu dia tidak menggunakan seperti sekarang. Dia menggunakan surban atau disebut dengan ijazah Tengkulu. Jadi peran ijazah Tengkulu ini penting. Anak puguna Tengkulu lambayung ngarincung ule suasa. Nyorak ya dro bakso kita yang ada begadro betul aja. Kalau apa gunanya Tengkulu lambayung dengan rincung baru suasa. Kalau rakyat kelaparan pada siapa kita bilang saya raja. Iya. Kemudian ada digunakan juga arti rincung pucuk mau tampuk mau suasa. Nyo kita hana tak sembayang ni buat Tuhan tan harga.
Apa artinya rencong yang apa? Yang suasa. Rencong pucuk tampuk suasa. Oh. Ya ada tampuk seperti ini kan ada tampuk. Jadi Sama Costa aja. kalau dulu itu pakai suasa. Kalau suasa itu kan mahal dulu. Tapi itu gagangnya saja suasa kalau dulu. Itu saking kayanya para raja zaman dahulu. Jadi kita mau pakai baju ini supaya kita memperlihatkan bahwa kita tetap meniru Pakaian kerajaan. pakaian kerajaan, adat kerajaan. Ada makna ketika saya ziarah biasa menggunakan baju adat. Ada yang bertanya, kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa kita masih meneruskan tradisi dari mereka. Bahwa kita anak cucunya masih menggunakan pakaian mereka. Iya. Meneruskan tradisi mereka menjaga syariat Islam. Kapan biasanya Pak dipakai baju seperti ini? Biasanya acara hari-hari, misalnya acara haul, acara berkunjung ke tempat. Tapi belakangan ini saya sudah sering diminta oleh kawan-kawan untuk sering Memakai ini sampai dibilang kalau saya kunjungan ke kampung ada kanuri, anak suruh baju dinas gitu ya, agak pakai baju dinas era kesultanan. Saya kira ini bagus juga karena dengan ada penggunaan baju adat ini, jadi masyarakat sadar bahwa seperti inilah model baju itu. Karena kalau kita pergi ke wilayah lain, misalnya ke Imogiri, Yogyakarta itu, jadi kalau kita mau ziarah, kita harus pakai baju adat. Itu sebagai penghormatan kepada raja. Artinya kita datang kepada mereka bahwa menunjukkan bahwa kita masih memuliakan mereka. Jadi semua keturunan raja-raja Aceh saat misalnya memenuhi undangan atau acara-acara yang seremonial, apakah harus menggunakan pakaian seperti ini? Kebanyakan ada, sebagian mungkin karena tidak bisa membuat baju, ada juga yang enggak kan. Sebab begini, kalau kita bilang keturunan Raja Aceh, kita juga bisa tanyakan kepada Cik Widi, kalau Panglima Poliam itu juga keturunan Raja Aceh. Anak keturunan dari Iskandar Muda, karena ada keturunan juga yang jadi ulu balang. Jadi kan anak raja itu banyak, ada yang jadi ulu balang, ada juga yang seperti keluarga Said Sultan Jamaludin. Dari ada orang keluarga Said, mereka digelar Wandi, kalau orang lain digelar Tuanku, kalau keturunan Iskandar Muda digelar Poticut, kalau gelar di atasnya digelar Abang Ta, kalau gelar Samudra Pasai Merah. Jadi keturunan raja-raja itu banyak. Jadi bukan kita bilang satu, ada yang dari keturunan raja itu jadi ulu balang, jadi panglima perang. Jadi seperti keluarga Tunku Panglima Polim, Tunku Panglima Sagi 26 Mukim, dengan Panglima Sagi 25 Mukim, itu keturunan raja semua. Untuk menghindarkan pertumpahan darah ketika pengangkatan itu, maka 3 dari keturunan ini diberikan wilayah. Kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan supaya jangan ada keributan dan perebutan tahta. Tapi mereka diangkat jadi wazir sekaligus berhak dan menaikkan dan menurunkan raja. Jadi sistem seperti itu sudah dibangun dari dulu, sistem supaya bersama-sama. Jadi tadi kan ada beberapa raja, ada raja-raja yang disebutkan tadi oleh Bapak Muammar. Apakah semuanya pakaiannya sama seperti pakaian yang Bapak Muammar kenakan sekarang ini? Tergantung, ada yang kalau ini kalau kita baca ikat tergantung. Kalau misalnya kan di urung nanggro pasai tangkuluk putih dengan keris si depa-depa. Jadi mereka memakai keris satu depa. Bukan rencong. Bukan. Bukan rencong tapi keris. Ada yang pakai rencong, ada juga yang pakai keris. Kalau keris itu nama bahasa Acehnya bari. Jadi senjata di Aceh banyak itu. Ada yang gunakan keris, ada yang gunakan bari, ada yang gunakan siwah. Jadi itu tergantung. Jadi itu dalam hikayat Pucuk Mamad. Makanya keturunan Raja Pasai juga menggunakan rencong dengan siwah juga. Tapi ketika ini kita cerita dulu tadi udah dicerita dengan Cik Widi. Jadi ada kerajaan Perla, Lamuri, Samudra Pasai, Pidir, Tamiang itu semua sampai Linga sampai Daya. Masa Sultan Ali Mughayya Shah semua kerajaan disatukan. Dan setiap wilayah itu tetap bergelar sultan. Kayak sekarang kita bilang lebih cocoknya dengan yang di Pertuan Agung di Malaysia. Jadi sultan-sultan itu memerintah, Sultan Pidi, sultan itu. Jadi ketika wilayah ditaklukkan, misalnya Sultan Ali Mughayya Shah menaklukkan Pidi, anak Raja Pidi itu dinikahkan dengan putrinya. Jadi kemudian Sultan Ali Mughayya Shah menaklukkan Samudra Pasai, anak Raja Samudra Pasai dinikahkan dengan putranya Sultan Alauddin Al-Qahar. Jadi dengan pernikahan seperti itu tidak ada penjajahan. Jadi
mantan keluarga Dro. Ya, kalau orang zaman dahulu begitu. Jadi misalnya sudah kalah perang, mereka bilang ini raja hebat kali perang. Ini gimana kita? Kalau ini sampai anak cucu ini berkelahi. Ini gimana caranya? Ya itu ya sudah, anak dia kita nikahkan aja. Jadi walaupun kerajaan sama juga kita punya. Nah, berarti keturunan kita dua-dua yang pegang tahta di sini. Ya, itu model yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Jadi besan. Jadi besan. Jadi kalau udah jadi besan nggak mungkin lah lagi ribut. Nah, itu sistem zaman dahulu. Malu pun kita ribut sama besan ya. Betul. Iya, iya. Berarti itulah sekilas tentang kerajaan-kerajaan ya, banyak di Aceh. Baik, saya ke Bapak Tarmizi. Pak Tarmizi tadi sudah menyinggung tentang sejarah yang ada di Aceh ini. Nah, seperti kita ketahui disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi bahwa di Aceh ini ada kerajaan Linge, ada kerajaan Pedir, kerajaan Daya, kerajaan Trumon, banyak terdapat di Aceh. Nah, bagaimana kontribusi dari masing-masing kerajaan ini terhadap peradaban saat itu, Pak? Dan apa penyebab kerajaan-kerajaan ini runtuh? Baik, terima kasih. Sebenarnya Ibu Cut ini lebih mengerti ya tentang peradaban itu ya. Jadi mereka adalah pencipta peradaban. Jadi yang kita bicarakan hari ini tinggalan daripada Sultan dan Kerajaan Aceh itu adalah pernak-pernik dari peradaban itu. Yang Tunku Mamar pakai tadi hanya pernak-pernik. Jadi ada nilai-nilai dari representasi dari tinggalan para kerajaan Aceh yang disatukan dulu. Ini sudah disatukan dulu. Jadi kalau tadi ada pernak-pernik baik seni budaya, cara dia berpantun, ya, hikayat, kemudian narid maja, ini adalah sesuatu nasihat-nasihat yang sangat singkat dari para orang-orang soleh kepada orang yang soleh. Ketika hari ini orang yang soleh dia sampaikan kepada orang yang bukan soleh, jadi tidak nyambung. Nah, jadi kalau saleh kepada soleh, kemudian soleha, itu hanya singkat-singkat aja. Nah, artinya hana sakit di top dengan rincung, sakit jantung di top ngadaba. Artinya ada peringatan terhadap seseorang yang untuk menjaga lidah. Lidah ini sangat berbahaya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Mekreun mupedecim, mu'udikin kagak baca. Artinya para ulama dulu dia sudah mempelajari fisik dari gerak tubuh dia. Kalau dia berbicara lemah lembut, kalau dia berbicara kasar, dia sudah tahu. Para ulama dulu sudah tahu. Bukan untuk meramal, bukan. Tapi itulah ilmu yang mereka miliki, yang sangat disetujui oleh sultan-sultan. Ya, keberadaan dari intelektualisasi Islam, pusat kajian Islam pertama di Asia Tenggara. Kita tidak berbicara di Nusantara. Jadi di Asia Tenggara ya, Aceh ini terkenal puncak peradabannya di Asia Tenggara. Jadi nilai-nilainya adalah intelektual. Islamannya pusat kajian terbesar di Aceh. Nah, para kerajaan yang kecil-kecil tadi yang sudah menyatu ke Aceh Darussalam, ya, di sini peran-peran sultan sudah diwariskan kepada kita sekarang untuk bisa memakai makna-makna yang telah ditinggalkan itu. Ini sejarah. Sejarah terjadi oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, dikaji oleh manusia, dibicarakan hari ini, didiskusikan hari ini dengan Ibu Cu dan Ko Muhammad oleh juga manusia. Artinya suka tidak suka dengan sejarah itu bagian dari kehidupan dari manusia itu sendiri. Oh, saya tidak suka sejarah, berarti dia keluar dari kehidupannya. Karena apapun dia bercerita, hal ini harus melekat sepanjang hidupnya, sejarah itu. Nah, bagaimana kontribusi daripada anak-anak dan cicit-cicit dari para pencipta peradaban Kesultanan Aceh ini secara influensif atau secara Islam luar biasa. Ada intelektual Islam yang datang dari Tanah Haramain, dari Arab semua ini belajar ke Aceh
dari Aceh belajar ke sana, ini bisa dibuktikan dalam literasi manuskrip yang beredar di Nusantara. Iya. Bisa dibuktikan. Kalau orang-orang berpendapat sarjana-sarjana Eropa berpendapat tidak begitu, mana buktinya? Ini manuskrip yang ditulis para ulama-ulama juga seperti itu. Iya. Ketika ditanyakan kepada kita apa yang ada tradisi selama ini pernak-pernik peninggalan dari sultan yang paling agung pada era tersebut ke era globalis. Nah, kita terhadap secara personil mereka melakukan sendiri apa yang mereka menganggap ini sebagai sakral, sebagai tradisi, sebagai dari indatunya. Karena kalau mereka terima yang lain bertentangan dengan terahnya kebesaran Sultan Aceh, terutama Alaiddin Bojo. Nah, ini kan ada segmen yang kita bicarakan di sini. Ada kelompok sosial di istana ini, ada bintara, ada orang istana, ada orang dalam. Nah, kata-kata orang dalam diambil oleh Malaysia sekarang, oleh Pertamina. Kemudian lembaga-lembaga yang hebat di Aceh seperti lembaga Rongsari diambil oleh Sumatera Barat. Jadi kita tidak peduli. Sudah diadopsi orang lain. Diadopsi sama orang lain. Kita jangan menyalahkan orang lain karena kita tidak pernah memakai hal-hal lembaga-lembaga besar itu. Kemudian kontribusi apa yang ada pada keturunan Kesultanan Aceh sekarang? Kontribusi mereka tidak kontribusi seperti tadi. Kita ikut apa yang ditinggalkan sama Sultan. Kita beri informasi ini kepada generasi sekarang, kepada pemerintah, kita buat advokasi, nama makam-makam ini harus diselamatkan. Nah, paling seperti itu. Artinya, mereka bekerja secara kelompok-kelompok dan komunitas. Ini harus kita tanyakan kepada pemerintah daerah langsung, terutama Wali Nanggro, yang memang menjadi kebesaran dari Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, sejatinya di sini kita tidak melihat dari sesi yang lain. Karena ini adalah sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dibangun oleh para sultan. Mereka pembuat sejarah yang luar biasa. Dan hari ini kita lanjutkan. Jadi keberadaan dari para keturunan Sultan Aceh untuk berkontribusi dalam ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Para individu dan komunitas. Jadi tidak didukung oleh sepenuhnya oleh penguasa. Nah, ini terbalik dengan para penguasa dari dulu. Seharusnya Bojo, dengan global seperti ini, dengan era yang canggih seperti ini lebih maju daripada era dulu. Bayangkan Bojo, era dulu mereka tidak ada listrik, tidak ada sekolah, tidak punya universitas. Tapi mereka, apa yang kita pikirkan sekarang, buat proposal sekarang itu, sudah mereka lakukan. Sudah. Wastafel kemarin itu, yang diagungkan untuk mencuci tangan COVID, sudah duluan mereka yang memikirkan. Ada guci di depan rumah. Sebelum dia bersihkan tangan dan kaki, jangan masuk ke rumah. Karena dia akan membawa penyakit dalam rumah itu. Ini sudah dilakukan, sudah dipraktekkan. Nah, kita lahir hari ini terkejut-kejut. Ada begini, ada begitu. Orang dulu sudah menyiapkan. Kamar mandi rumah ada di luar satu. Dan ada di belakang rumah satu. Yang di luar tuh para tamu, dia harus cuci kaki, harus cuci tangan, harus tunggu di balik untuk menjumpai sebagai tuan rumah. Tidak serta-merta masuk ke dalam rumah sekarang. Ya, seperti itu yang sudah ditunjukkan. Kemudian ada daun-daunan. Mereka tidak tahu mengandung obat apa ini. Dengan tidak ada pendukung teknologi laboratorium. Jadi sudah tahu dia kalau daun kendendong ini obatnya. Kalau daun sirih ini obatnya. Tanpa laboratorium, hidup era yang sangat gelap. Era dia maju karena intelektual Islamnya yang sangat tinggi. Nah, kalau sekarang, kalau dikatakan penemuan obat ini tidak mengherankan. Karena yang baca teknologi, laboratorium. Nah, jadi dari hasil fakta yang terjadi di lapangan kajian-kajian ini, siapa pandai orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu tidak punya sekolah, tidak punya apa-apa, yang ada zawiyah kecil-kecil, ya, ada rangkang kecil-kecil. Orang sekarang punya berbagai macam fasilitas global yang luar biasa, nah, yang canggih. Nah, kesimpulan yang Ibu Cut tanya tadi, apa yang bisa dilakukan oleh keturunan dan kerajaan keturunan Sultan Aceh pada saat ini?
ini adalah sepenuhnya adalah tergantung sama pemerintah. Ya. Menjunjung tinggi dan nilai kemaslahatan, memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada leluhur kita masa lalu. Dengan susah payah mandi darah, dia sudah mendirikan Kesultanan Islam di Aceh. Makasih. Silakan diminum dulu Pak. Makasih. Kita sambil ngobrol ya. Baik, menarik Pak. Sejarah-sejarah Aceh kalau kita kemukakan sekarang ini, karena banyak mungkin generasi muda kita, kaum milenial ini yang kurang memahami mungkin ya tentang sejarah-sejarah seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, saya ingin juga mengetahui tentang keberadaan keturunan Raja-Raja Aceh ini ke Bapak Muhammad. Ya. Seperti ditanyakan tadi, disampaikan Bapak tadi bahwa ada kerajaan di Daya, kerajaan Pasai dan sebagainya. Nah, berarti kalau ada kerajaan-kerajaan itu masih ada keturunan-keturunan dari Asia, ya? Masih banyakkah keturunan-keturunan atau di mana keberadaan mereka saat ini? Setelah perang Belanda dengan perang Aceh, sebetulnya efek perang itu sangat luar biasa. Kalau menurut catatan Belanda, nanti bisa dicek lagi, bahwa keturunan dari tuanku saja yang dari pihak keturunan Raja terakhir itu dari dinasti Al-Aidin Maharajalela Melayu atau Sultan Muhammad Daud Shah, itu garis keturunan mereka aja cuma 6 orang yang ada kurang dari 10 orang. Saking karena dari puluhan dari keluarga itu semua syahid dalam perang. Jadi kalau kemudian dikatakan kecuali ada beberapa yang tertangkap atau ditawan anak istrinya sehingga dipaksa menyerah seperti Sultan Al-Aidin Muhammad Daud Shah atau Tuanku Abdul Majid. Jadi ada beberapa yang selamat dan mereka kemudian berpindah untuk menjadi alim ulama seperti Tuanku Raja Kemala bin Tuanku Hashim Banta Muda. Jadi ada juga dari keturunan raja dari Iskandar Muda seperti Panglima Polim juga mendirikan dayah di Lamsi. Jadi kalau kita bilang apakah keturunan raja itu seperti Pocu di Bihu itu keturunan Raja Bihar. Jadi kalau sekarang ini kan yang sering-sering melobi itu Cu Putri, dia keturunan dari Panglima Masjid Raya dan Tuanku Pangeran Hussein. Jadi ada dalam sistem kerajaan dulu kawin dengan sekapa'ah, sekufu. Jawa Raja. Jadi kalau dulu kan dalam sistemnya itu dari keturunan raja. Sejak perang dengan Belanda, ada sebagian yang menghilangkan diri seperti dari keturunan kesultanan seperti keturunan Cunyadin kan dibantai habis, tapi mereka masih selamat. Sebagian melarikan diri termasuk Tengku Rajut terbunuh di Melabuh. Kemudian Cun Mutia terbunuh di daerah Keruto. Banyak sekali tokoh-tokoh perang Aceh yang dihabisi dan keturunan-keturunannya masih ada sampai hari ini kalau kita mau melacaknya ada. Jadi ketika muncul sebuah peran ini, peran apa yang bisa mereka lakukan? Ya mungkin dalam segi ini sejarah adalah dengan membuat acara-acara haus segala macam. Jadi saya kadang-kadang kami mengumpulkan ini acara-acara itu seperti dilakukan oleh Pusaba, dilakukan oleh Darul Dunia. Itu kadang-kadang ada yang datang dari keturunan itu dan keturunan. Jadi dari situ kami bicara-bicara sejarah. Dan setelah pembicaraan kami mengatakan supaya sejarah-sejarah Aceh disosialisasi kepada generasi muda. Jadi ada banyak sejarah-sejarah Aceh. Jadi misalnya kalau kita klaim bahwa keturunan raja itu satu, enggak. Karena raja itu pun banyak. Dari kalau kita baca cek silsilah Raja Aceh, mungkin tim ini nanti bisa memperkuat 41 raja. Dari 1205 dari Kampung Pandai sampai Sultan terakhir Al-Aidin Muhammad Daud Shah yang dibuang ke Jakarta, itu 41 raja. Sebelum Al-Aidin Muhammad Daud Shah ada Mahmud Shah, ada Mansur Shah. Mansur Shah juga punya banyak keturunan. Jadi dari garis-garis keturunan ini cukup banyak. Kemudian ada dinasti Said sebelumnya, Said Jamalulail. Ini masih ada dinasti Arab ini, ada masih banyak keturunannya. Dinasti Arab dari dinasti Al-Jamalulail. Kemudian di atasnya itu ada dinasti dari dinasti wanita. Kemudian ada dinasti dari dinasti Muqtalam, ada Darul Kamal, ada Iskandar Sani dari Pahang. Jadi kalau kita bilang berapa banyak keturunan Raja Aceh, banyak. Tapi untuk apakah semua berperan, itu yang jadi masalah sekarang. Setelah era perang yang tak habis-habisnya, kalau kita bilang kita dari 1873
selalu dalam situasi perang damai sebentar berkelahi, kalau nggak berkelahi dengan orang bangsa Belanda dengan Jepang berkelahi itu sama sendiri kan. Jadi orang yang susah. Jadi peradaban di Aceh ini lambat terbangun. Jadi itu yang harusnya kan ini. Jadi ketika kita sekarang ini kayak kita buat ada orang kerajaan, orang terkejut-kejut dah, apa ini ya kan. Jadi ketika kita kembalikan itu kepada sistem, bahwa sebetulnya sistem dari kesultanan itu adalah pelaksanaan syariat Islam yang pertama. Yang kedua, dengan adanya dari misalnya garis-garis keturunan raja, dia kemudian membantu apa yang bisa dibantu seperti perlindungan situs. Ini yang paling utama sebetulnya. Kalau misalnya kita kawasan itu, situs sejarah sangat penting, kemudian tiba-tiba dilenyapkan. Kita ngomong aja, ngomong sama siapa, oh iya keturunan rajanya, apa bukti? Ya. Di mana buktinya? Kalau ngomong saya nggak boleh. Dia bilang, kalau ngomong tiung biji buka apa? Ya kan? Iya. Tanpa bukti nggak kuat. Tanpa bukti nggak kuat. Jadi ada beberapa keturunan segala macam. Makanya kan dalam efek perang, tahun 1945 mengatakan rumah-rumah Aceh itu sangat luar biasa banyak, ada rumah-rumah oleh balang terdata. Tahun perang 1953 itu hampir semua habis. Ada sisa-sisa satu. Yang paling banyak sekarang daerah Cemidi. Di daerah Bidi itu paling banyak rumah-rumah Aceh dengan rumah kerajaan. Mungkin ke depan kami juga wacanakan itu supaya rumah-rumah zaman dahulu itu dibangun. Dibangun misalnya kalau ada yang mau duduk jangan di situ, tapi di rumah itu museum, sedangkan yang tinggal di tempat lain dekat situ juga boleh. Jadi museum itu kita buat supaya sebagai generasi muda, jadi mereka bisa melihat, oh gini rumah kita. Yang kedua, kita banyak tamu luar sekarang. Jadi kalau kita misalnya kayak kemarin saya ngomong luar biasa Aceh, istananya megah tuh, di mana istananya, dia bilang. Kok nggak nampak ya? Kita bawa ke bekas istana yang lain, orang bawa bangka, jadi kita nggak bisa kasih lihat. Jadi kita pertama kita gagah, habis itu kita nggak pedih lagi. Jadi kan mungkin untuk pemerintah juga itu bisa membangun replika istana. Pagaruyung kan dibangun oleh pemerintah dengan bantuan Jerman. Jadi ketika kita bangun istana itu, dia fungsinya untuk museum. Seperti rumah Cunyadin kan itu museum. Kalau ada yang mau tinggal itu di sebelahnya, itu dipersilakan saja. Tapi itu sebagai bukti. Jadi ketika kita bicara, ada ini. Karena saya banyak tamu-tamu dari luar. Tiap tamu dari luar, apa yang bisa Anda tunjukkan tentang kebesaran Aceh? Kalau kita misalkan mau menuju manuskrip, ada Cimidi. Kalau misalnya mau tulisan, ada Mabesa. Tapi kalau mau kita tunjukkan kebesaran Aceh apa? Kalau misalnya diminta tentang senjata zaman dulu, ada saya. Kita tunjukkan tentang emas di toko-toko emas di Banda Aceh pun bagus-bagus luar biasa. Kebesaran, bukti kebesaran istana itu di mana? Karena istana itu juga sebagai simbol kan? Dan istana di Aceh itu begini, saya bilang kalau dalam ceritanya istana di Jawa masih dijaga, kalau istana di Aceh pasti jumpai di Meriah. Makanya itu yang buat dendam sekali orang Aceh sama Belanda sampai hari ini itulah. Atau diratakan dengan tanah. Diratakan makam-makam Iskandar Muda, diratakan saking gondoknya mereka karena jenderal mereka mati terbunuh. Jadi kalau kami lihat dari puran-puran ini kan, dari puran keturunan sultan atau puran raja atau puran keturunan oleh balang, lebih banyak sosialisasi sejarah. Memang kita akan mendapatkan banyak halangan dan setiap hal pasti ada banyak halangan. Yang kedua, kalau menurut saya untuk pemerintah, dibangunlah replika-replika dalam sejarah itu. Seperti Taman Gunungan yang kalau dikatakan oleh orang Senok Ogronyo itu setara dengan taman bergantung Babilonia. Tapi bentuknya seperti Persia, ada mata air yang dibuat sendiri. Saya lihat di Persia ada air seperti itu di Mughal. Jadi itu bisa ditiru kembali. Memang menghabiskan banyak dana, tapi bolehlah kita buat untuk sekedar untuk menunjukkan kepada generasi bukti. Jadi jangan setiap tamu datang. Ini saya yakin juga Cimidi pasti semua ditanyakan. Mana bukti kebesaran Aceh itu berupa istana. Baik Ibu Cun, saya menyambung dengan Tengku Muammar tadi. Memang setiap negara dalam keadaan perang memang sulit untuk menjelaskan tinggalan karena fungsi dari perang tersebut adalah menghancurkan. Nah, yang terjadi di Aceh itu menghancurkan, membakar, menghancurkan itu semua. Jadi ketika ini ditanyakan tidak ada apa-apa nih, ya. Kita kadang-kadang orang lapangan ini yang sering membawa tamu menjelaskan tentang kearifan dan kehebatan dari orang Aceh ini pada masa lalu. Kita memang sangat sedikit bukti-bukti otentik yang harus kita berikan kepada mereka.
Kita bawa ke Kampung Pandi diributkan, ditenggelamkan. Kan? Kita bawa kemana sekarang? Kan? Artinya kami hanya bisa membicarakan adalah ini perang yang tidak ada habis-habisnya. Jadi tidak sempat melakukan rekonstruksi dari ingatan memori sejarah Aceh yang begitu besar. Tidak sempat orang Aceh lakukan karena hidup dalam keadaan perang. Kita tidak perang hanya 18 tahun ini. Iya. Ya, tidak mencekam, bebas lah. Iya. Jadi kita bisa melaksanakan seperti ini. Sosialisasi kepada masyarakat, baju adat seperti ini, ya bisa. Kalau negeri dalam keadaan ribut-ribut terus, kita tidak sempat untuk memikirkan itu. Saya sangat setuju dan sepakat tadi. Memang seperti Malaka sendiri karena dihabiskan oleh Portugis, karena Aceh pun ikut campur di sana dulu, bukan ekspansi. Bukan Aceh datang ke Malaka untuk ekspansi, Malaka harus tunduk ke Aceh, bukan. Tapi kesalahan mereka adalah menampung Portugis di situ untuk masuk ke Aceh. Iya. Tujuannya apa? Mereka ingin mengamankan jalur sutra. Yang dikatakan jalur sutra adalah jalur Selat Malaka terhadap kaum muslim yang membawa rempah ke Eropa sana. Jadi mengamankan ini dari gangguan dari Portugis. Jadi yang ditampung-tampung Portugis di Malaysia itu, Aceh melakukan perang. Nah, ketika di Malaka, apapun istana tidak ada juga seperti di Aceh. Tapi mereka lebih sadar akan ingatan sosial ini. Lebih sadar membangun istana replika sesuai dari petunjuk-petunjuk dari Portugis. Kita di sini aja petunjuk peta dari Belanda. Nah, kita sudah diberikan peta-peta istana itu. Tidak pernah dibuat sebagai replika terhadap kebesaran Aceh sendiri. Dibuat sejarah yang baru kemarin tentang kantor Wali Nanggro. Nah, saya tidak segan-segan untuk membicarakan itu. Ya, artinya itu bisa dipadukan dengan yang digambarkan dalam peta Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga kita menyusahkan sekarang. Kalau tamu-tamu dari Malaysia nih datang ke Aceh, titik akhirnya mereka seluruh penelitian pengajian mereka ke Aceh untuk memberi kesimpulannya. Ditanya ke Wali Nanggro, mana Kesultanan Aceh? Seharusnya kalau gambaran dari peta itu bisa saja dibuat di situ. Bisa dijelaskan, membanggakan kita sebagai orang-orang yang memang komitmen terhadap syariat Islam. Kan itu fungsinya begitu. Jadi kalau daerah perang memang begitu, Bu. Jadi nilai-nilai dari adat budaya, tinggalan dari sejarah, batu nisan, jasad yang tidak tahu di mana, sudah memang begitu, sudah biasa terjadi. Seperti Irak. Irak tidak ada tinggalan apa-apa lagi untuk kebesaran negerinya. Sudah dihancurkan oleh Amerika. Jadi persoalan Aceh hari ini, untung Bu, ada komoditas ini melakukan museum lembaga pemerintah, menyelamatkan barang-barang bukti terhadap peristiwa kehidupan para sultan era dulu. Ada batu nisan, ada bentuk-bentuk replika rumah Aceh yang masih ada sekarang. Ya. Senjata tradisional zaman dulu, ada manuskrip, ada musab. Jadi bukti-bukti tradisi-tradisi intelektual yang ditinggalkan oleh para sultan-sultan ini, yang bisa kita tunjukkan. Kemudian saya, kalaupun tidak bukti yang lain, saya akan menunjukkan bukti fisik manusia yang ada di Aceh. Karena beda-beda ada. Kalau orang Aceh ada 30 orang Aceh ini berbeda-beda karakternya, pergi ke tempat lain, dia tidak bisa tebak bangsa mana. Tidak bisa tebak dia bangsa mana. Kalau mungkin saudara banyak model, ada seperti Arab, ada seperti India, ada seperti Campa dan sebagainya. Ini bukti, ini adalah kekayaan khazanah dari tinggalan yang bisa kita tunjukkan. Jadi yang tidak bisa kita tunjukkan ini sebagai bukti primer. Ya. Artinya saya menyarankan di sini dengan Tunku Muhammad, apa yang terjadi yang ke belakang, mari kita rekonstruksikan sejarah itu. Termasuk Penayo, bangunan-bangunan dulu, bangunan tua orang dipelihara, tidak diperbarui, tidak boleh diperbarui. Kita melanggar undang-undang cagar budaya. Nah, kita punya undang-undang cagar budaya. Kenapa nih tidak efektif? Kita punya undang-undang cagar budaya.
kita diharuskan menjaga semua ini. Terutama adalah para penguasa. Nah, bedanya penguasa dulu sama penguasa sekarang. Dulu sangat menghargai tradisi dari sultannya sendiri. Dari sultan sampai ke Gesi. Makanya Gesi di bawah sultan. Gesi tidak di bawah kemukiman seperti sekarang. Gesi langsung di bawah kesultanan. Kenapa di bawah kesultanan? Karena masyarakat desa sangat awam dan sangat bersih. Harus berada di bawah sultan. Jangan dikacaukan dengan yang lain. Tetap di bawah sultan. Karena mereka sangat asli. Ini ada di Kanun Mahkota Alam. Boleh juga ambil sekarang memori dari Kanun Mahkota Alam. Disesuaikan apa yang kekurangan masa ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan julukan istimewa, kekhususan. Seperti itu, Bu. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Saya ke Bapak Muhammad. Tadi disebutkan bahwa banyak keturunan-keturunan dari Raja-Raja Aceh sekarang yang ada satu komunitas, ya, seperti disampaikan Bapak Tarmizi. Nah, sekarang ini masyarakat Aceh banyak yang, khususnya masyarakat awam, banyak yang tidak tahu lagi keberadaan keturunan-keturunan masyarakat Aceh ini. Dan apa sebenarnya yang ingin dilakukan atau program dari keturunan-keturunan Raja Aceh ini. Nah, adakah satu upaya dari keturunan-keturunan Raja Aceh ini untuk bisa mensosialisasikan kembali kepada masyarakat sehingga bisa terdengar kembali gaungnya dari keturunan-keturunan Aceh ini, Raja-Raja Aceh? Silakan. Ya. Jadi kalau kita sosialisasi masyarakat tentang keturunan raja, misalnya saya Muhammad Al-Farisi keliling, saya keturunan raja, orang pun nggak akan hormat. Tapi ketika kita datang, Bisa. kalau programnya maksudnya seperti itu kan, jadi kita harus ada program. Contoh seperti Cuk Putri atau dikenal Tuan Putri Meran, ketika kemarin ada masalah tentang nisan di Pedada, beliau langsung turun mengajak saya juga dengan ayahanda beliau untuk
mensosialisasi kepada para mukim. Jadi dengan ketika kita misalnya supaya dikenal keturunan sultan, maka kita harus menaikkan para sultan. Ya, jadi kalau misalnya terahnya, berarti misalnya kita ingin menaikkan bahwa Sultan Iskandar Muda. Pertama kita cari manuskrip tentang beliau, keindahan istana masa beliau, kemudian segala macam kita buat. Jadi ketika kita sosialisasi, orang akan menganggap, ini keturunan Iskandar Muda, Bu. Jadi orang itu juga akan bertanya. Seperti acara di Bitai, dalam acara di Bitai, kami kan sosialisasi tentang Aceh Turki, Tuan Putri juga ada. Memang wajah dari Turki, beliau seorang tokoh yang sangat dihormati. Dan ada kawan-kawan Turki setelah acara, mereka menanyakan Tuan Putri dari Turki, ditanya, beliau menjawab, ya karena nenek beliau adalah juga seorang pejuang. Termasuk saya juga ditanyakan apa saya orang Bitai, saya bilang saya bukan. Saya dari Biren dan saya berjuang untuk situs sejarah Aceh. Jadi ketika kita sudah sosialisasi, masyarakat sudah kenal siapa sultannya, maka dia akan kenal kita siapa. Jadi kalau misalnya kita mau ada program program misalnya kita ada kawasan situs sejarah, banyak orang kampung datang ke saya. Sampai kemarin ada yang 1.000 keluarga katanya mau digusur, kemudian saya juga harus datang, harus pakai baju dinas supaya dikenal katanya. Jadi saya pergi ke sana, saya jelaskan, pas dilihat, kemudian setelah saya jelaskan, beliau, kalau gitu kita pugar saja. Jadi itu nilai-nilai yang harus kita lakukan, dan itu sudah saya bilang kepada kawan-kawan yang lain, juga keturunan raja yang lain, tolonglah kita sosialisasi ke masyarakat. Kita tidak akan dikenal, walaupun kita mengaku hebat, yang hebat bukan kita, kakek kita yang hebat. Yang dikenal hebat Cunya Din, yang dikenal hebat Laksana Malati. Kita ini adalah penerus mereka. Iya. Baik, Pak. Memang hangat sekali perbincangan kita. Tetapi kita sudah di penghujung kebersamaan untuk hari ini di obrolan budaya. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin kita ngobrol di dialog budaya tentang keturunan Raja-Raja Aceh. Tetapi waktu yang tidak memungkinkan lagi. Baik, sebelum kita berpisah dengan pemirsa di seluruh Nusantara, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan sebagai closing. Silakan Bapak Tarmizi. Baik, terima kasih Bu Cut. Dengan waktu yang sangat singkat sekali, tidak banyak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada waktu yang lain ya. Kita sampaikan aja, baik khususnya untuk Aceh maupun Nusantara, mereka punya memori sejarah masing-masing dan budaya. Mohon dilestarikan, ditujukan kepada dunia. Kami adalah kekayaan khazanah bangsa di Nusantara ini, sangat begitu kaya, sangat ramai dan sangat bervariasi di semua apapun. Jadi ini adalah bukti kalau kita nilai-nilai ini kita lestarikan, kita bukti mencintai ideologi baik bangsa Aceh sendiri maupun Nusantara dan Melayu Islam. Ya. Gitu. Baik, silakan. Kita mengharapkan agar masyarakat Aceh sadar sejarah Aceh dan juga keturunan Raja Aceh atau yang ini keturunan Ulu Balang atau segalanya tetap mensosialisasikan tentang perlunya sejarah Aceh. Kemudian menjaga sejarah Aceh. Yang perlu kita ingat bahwa kehebatan kita hari ini, kemegahan Aceh hari ini dikenang itu bukan karena kita hari ini, tapi karena usaha nenek moyang kita dalam menghentikan imperialisme Portugis, Belanda. Maka kewajiban kita menjaga peninggalan mereka, baik itu rumah, manuskrip, peninggalan lain, maka itu adalah kewajiban kita semua. Dan kita harapkan juga rakyat Aceh selalu sadar sejarah. Karena bangsa yang tak memiliki sejarah tak memiliki bangsa. Hari ini kita bisa merasa diri megah, besok kita akan turun ke bawah. Tapi hari ini kita di bawah, besok bisa jadi kita megah. Iya. Baik, terima kasih Bapak Muammar Al-Farisi dan Bapak Tarmizi Abdul Hamid sudah bersama RRI Banda Aceh dalam obrolan budaya pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa di seluruh Nusantara sudah bersama kami juga di obrolan budaya hari ini. Saya yang sudah bersama Anda, Cirzarita, mengucapkan terima kasih, undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.